Shalom, ketemu lagi di channel Kristen Cerdas. Nah, hari ini dari buku-buku yang menjadi koleksi Kristen Cerdas ini, kita menemukan ada satu buku yang menarik, satu buku yang menantang. Judulnya adalah Bethany Gate. Nah, buku ini langka ini. Buku ini ditulis bukan oleh orang Kristen, penulisnya adalah seorang wartawan senior, Tatang Istiawan. Tetapi buku ini mengekspos tentang konflik yang ada di salah satu gereja besar di Indonesia, ya, dengan judul yang cukup provokatif, ya, Bethany Gate. Tetapi sejauh saya membaca cukup objektif, dan ini karena ini merupakan jenis genre jurnalistik investigatif. Ini buku terbit tahun 2014. Nah, yang menjadi persoalan buat kita adalah buku ini membongkar ya sebetulnya konflik internal gereja. Tetapi kemudian karena buku ini terbit di publik, apalagi jadi bestseller, ini kemudian masalah gereja, masalah internal kita kemudian menjadi konsumsi publik, menjadi wacana publik, menjadi diskusi publik. Nah, itu masalahnya. Nah, sebelum jauh, tim Kristen Cerdas memutuskan terhadap buku ini, ya. Pertama, tim Kristen Cerdas tidak berurusan dengan konflik internal gereja yang berkaitan. Ini, ya, perhatikan. Lalu kemudian yang kedua, tim Kristen Cerdas tidak memihak kalau konflik ini memang benar-benar real terjadi. Kami tidak memihak dan tidak memantau. Jadi saya pribadi tidak mengikuti perkembangan ini. Nah, sehingga pada hari ini, ya, pembelajaran kita adalah menanggapi bagaimana jika ini kan sebuah sebuah fenomena bahwa muncul buku yang penulisnya bukan orang Kristen, tetapi membongkar-bongkar konflik internal di dalam gereja. Lalu orang Kristen harus bagaimana? Gereja Kristen harus bagaimana kalau menghadapi seperti ini? Karena di era kebebasan pers, di era apalagi di zaman surplus kebebasan media seperti sekarang ini, wah, kita gereja ini terus jadi sorotan, terus dibahas, dan sangat dunia media itu bebas sekali, sehingga bukan hanya ada hoax, tetapi juga ketidaksantunan. Nah, sehingga menghadapi seperti itu, ya, menghadapi pengalaman ini, ada 3 hal yang tim Kristen Cerdas melihat pentingnya gereja, ya. Yang pertama itu adalah kita harus selalu sadar bahwa kita itu selalu dalam sorotan. Itu, ya. Sehingga gereja Tuhan, orang Kristen harus benar-benar jadi kesaksian. Karena celah kecil apapun, kekurangan, kesalahan, dosa itu akan terus disoroti, dan itu akan dipakai untuk menjatuhkan, ya. Makanya ini poin yang pertama yang pentingnya. Lalu yang kedua, menurut saya, jadi buku ini menariknya adalah buku yang sifatnya evaluatif, ya. Ya, evaluatif tetapi lewat investigasi. Nah, kita perlu sekali gereja Tuhan itu harus rajin evaluasi diri sebelum dievaluasi, gitu loh. Ya, evaluasi diri ini penting, ya. Setiap lembaga, setiap hamba Tuhan, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, awasi dirimu sendiri dan awasi pengajaranmu, gitu loh. Nah, problemnya adalah evaluasi diri ini penting sebelum kita dievaluasi orang lain. Nah, repotnya lagi apabila kita dievaluasi orang yang bukan di dalam Tuhan. Nah, mereka bisa mengevaluasi dengan tidak objektif atau mengevaluasi kita dengan maksud-maksud yang kurang bagus. Makanya yang paling penting evaluasi diri. Lalu yang ketiga, penting sekali belajar dari buku ini, belajar dari buku-buku seperti ini, karena buku-buku seperti ini jarang di dalam kekristenan. Kita hanya suka membaca buku-buku yang menyenangkan, ya, soal berkat, kesembuhan, tentang iman. Ya, oke, itu tidak salah, tetapi jemaat, pemimpin Kristen harus ini buku-buku lepas dari ini tendensius, lepas dari ini memihak atau sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi yang penting buat orang Kristen, buat gereja Tuhan itu adalah sikap kritis namun objektif. Kritis objektif. Sense of research kita ini kurang, ya.
Ya, sehingga kalau kita lihat buku ini, jurnalistik investigatif ini, buku-buku Kristen yang sifatnya jurnalistik investigatif itu masih kurang. Padahal banyak hal yang kita harus investigasi diri kita sendiri loh. Nah, sehingga kalau kita melihat Rasul Paulus misalnya, itu cirinya itu, kenapa di dalam pelayanan Paulus ini berkembang? Karena beliau ini orang yang kritis, berani mengkritis, dan membangun budaya otokritik gereja, namun objektif. Jadi kalau kita lihat di 1 Korintus 3, Paulus itu blak-blakan mengevaluasi dan mengkritisi jemaat Korintus sebagai jemaat yang belum bertumbuh. Dalam bahasa kita, dia berkata bahwa, oh jemaat Korintus, sorry aku belum bisa berkata kepadamu sebagai manusia yang dewasa rohani, kau masih kanak-kanak, kau masih duniawi karena masih ada konflik. Nah, tapi Paulus tidak asal ngomong begitu. Yang pertama Paulus bicara begitu karena itu ilham Roh Kudus. Karena Alkitab itu ditulis oleh ilham Roh Kudus pertama. Tapi kemudian yang kedua, Paulus bicara begitu karena dia menginvestigasi. Di 1 Korintus 1 ayat 11, dia dapat info dari keluarga Chloe tentang konflik yang ada di dalam jemaat Korintus. Sehingga atas dasar data, atas dasar informasi objektif itu, objektif yang empiris itu, Paulus berani mengkritisi jemaat Korintus. Jadi ada 3 hal itu yang kita penting ya, belajar dari lahirnya buku Bethany Kid yang ini agak mengobok-obok kekristenan ini. Pertama, sadar sorotan. Kita harus sadar sorotan. Yang kedua, selalu evaluasi diri dan kita harus bersikap kritis dan objektif. Nah, itu baru namanya Kristen cerdas. God bless you.